Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Gominanda dengan NPM 215061178. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak. Di sini eh, saya memiliki judul tugas yaitu Struktur Proyek Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak untuk aplikasi V-Class. Mungkin langsung saja kita masuk kepada bagian pertama. Di sini terdapat bagian pendahuluan yang dimana berisikan mengenai latar belakang, identifikasi bisnis dengan sistem yang berjalan, dan juga ruang lingkup aplikasi Vikas. Langsung saja kita menuju pada bagian latar belakang. Di sini saya telah menjelaskan mengenai apa saja sih eh, deskripsi atau definisi dari Vikas tersebut. Vikas adalah sebuah platform e-learning berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran daring di lingkungan Universitas Lampung. Aplikasi ini memungkinkan interaksi antara dosen dan mahasiswa secara fleksibel, efektif, dan efisien melalui berbagai fitur yang disediakan, seperti unggah materi kuliah, pengumpulan tugas, forum diskusi, ujian daring, dan juga penilaian otomatis. Vikas berperan penting dalam mendukung ekosistem pendidikan modern dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran mengajar. Pengguna utama platform ini adalah mahasiswa, dosen, dan pihak administrasi Universitas Lampung. Di sini saya juga telah melakukan identifikasi bisnis yang sistem berjalan. Identifikasi bisnis dari sistem di kelas yang berjalan, itu saya mendefinisikannya adalah satu, efisiensi proses belajar mengajar, dua, penyediaan sistem terintegrasi, tiga, pengemudian pemantauan kinerja, empat, pengurangan biaya operasional, dan itu adalah semuanya identifikasi bisnis yang telah saya temukan dari analisis yang saya lakukan. Seperti itu. Terdapat ruang lingkup aplikasi Vclass pada bab selanjutnya atau poin selanjutnya. Di sini saya menemukan eh, 5 poin, yaitu adalah manajemen akun pengguna. Di sini dalam artian dosen dan mahasiswa memiliki akun yang memungkinkan mereka untuk mengakses materi, tugas, dan komunikasi secara aman. Dua, pengelolaan materi kuliah. Di sini saya mendapatkan definisinya, yaitu dosen dapat mengunggah dan mengatur materi kuliah dan dalam format seperti PDF, video, atau presentasi. Selanjutnya terdapat poin pengumpulan dan penilaian tugas. Di sini terdapat mahasiswa dapat mengunggah tugas, sementara dosen dapat menilai dan memberikan feedback secara langsung melalui platform. Selanjutnya juga terdapat komunikasi interaktif dan juga monitoring pelaporan. Telah dijelaskan juga pada setiap poinnya. Gitu. Lanjut pada bab kedua, yaitu adalah requirement gathering. Pada poin yang pertama, yaitu adalah metode requirement gathering. Dalam proses analisis dan perancangan sistem kelas, beberapa metode pengumpulan kebutuhan atau requirement gathering dapat digunakan, antara lain yang saya temukan adalah 4 metode, yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menanyakan tujuan-tujuan dari pemangku kepentingan seperti dosen, mahasiswa, dan juga admin. Tujuannya untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai kebutuhan pengguna, sehingga kita dapat mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai atau pengguna seperti itu. Terdapat metode selanjutnya, yaitu observasi. Di sini dapat pula untuk em, membangun sebuah aplikasi ini dengan menggunakan metode observasi dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana sistem di kelas digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari seperti itu. Selanjutnya juga terdapat metode kuesioner yang dimana di sini kita menanyakan atau memberikan pertanyaan secara template kepada dosen atau mahasiswa untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif secara lebih luas, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan hasil dari kuesioner ini. Seperti itu. Selanjutnya terdapat studi dokumentasi yang dimana ini adalah mempelajari file-file sebelumnya untuk membangun V-Class, yang dimana ini akan lebih menuju detailing pada sistem, yaitu membaca manual pengguna, arsitektur sistem, dan juga laporan aktivitas pada pembangunan sistem sebelumnya seperti itu, sehingga pengembangan dapat dilakukan ketika setelah melakukan pembacaan studi dokumentasi seperti itu. Selanjutnya juga terdapat poin 2.2, yaitu functional requirement. Di sini saya sudah mendefinisikan apa saja sih functional requirement yang ada dalam V-Class gitu tuh. Sebelumnya functional requirement adalah kebutuhan yang mendefinisikan fungsi utama dari sistem seperti itu. Di sini saya mendapatkan 6.
yang menurut saya cukup penting yang ada dalam V-Class. Yang pertama adalah manajemen pengguna, yaitu dengan fungsi-fungsinya pengguna dapat menggunakan registrasi, login dalam sistem, administrator dapat mengelola akun pengguna, dan juga pengguna dapat melakukan reset password jika lupa sandi. Di sini pengguna didefinisikan karena akan hanya terjadi dua aktor, yaitu pengguna dan admin. Seperti itu. Pengguna itu udah merangkap dosen dan mahasiswa. Selanjutnya terdapat manajemen materi kuliah. Di sini aktornya adalah dosen dan mahasiswa. Dosen dapat mengunggah, mengedit, menghapus materi kuliah, dan mahasiswa dapat mengunduh materi atau mengakses file tersebut. Seperti itu. Poin ketiga adalah pengelolaan tugas dan penilaian. Sini aktornya juga mahasiswa dan dosen, yaitu mahasiswa mengunggah tugas melalui sistem, dosen memberikan feedback atau penilaian secara real time. Seperti itu. Selanjutnya juga terdapat komunikasi dan forum diskusi. Saya mendefinisikan ini karena di dalam kelas pun saya telah mengikuti beberapa pembelajaran yang menggunakan forum diskusi seperti itu. Selanjutnya terdapat monitoring aktivitas. Di sini juga eh, pada monitoring aktivitas, di sini saya mendefinisikan dua aktor saja, yaitu admin dan juga pengguna. Di sini juga eh, berfungsi untuk bagaimana caranya admin itu memantau kinerja dari pengguna sistem tersebut, antara lain adalah dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Selanjutnya adalah terdapat manajemen ujian. Di sini saya mendefinisikan yang berbeda dari tugas kuliah karena di sini rata-rata ujiannya itu bisa berbentuk dalam form saja, tidak file atau video atau presentasi itu, sehingga mekanisme sistemnya akan beda. Maka saya akan memisahkan dari poin yang kedua, yaitu manajemen materi kuliah seperti itu. Lalu juga terdapat poin non fungsional requirement. Di sini saya mendefinisikan kebutuhan yang mendefinisikan kerja dan kualitas dari sistem begitu. Saya juga mendefinisikan beberapa poin, yaitu lebih tepatnya ada 6 poin. Yang pertama adalah keamanan dengan deskripsi-deskripsi yang telah saya definisikan dalam analisis saya. Juga terdapat kinerja, reliabilitas, usability, dan scalabilitas, dan juga kompabilitas begitu. Dengan metode pengumpulan kebutuhan komprehensif, sistem Kiklas dapat dioptimalkan dengan menggabungkan berbagai pendekatan seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi untuk memastikan semua kebutuhan pengguna dukung dokumentasi dengan baik. Functional requirement mencakup fitur-fitur utama yang mendukung proses pembelajaran mengajar seperti manajemen akun, materi, tugas, komunikasi, dan reliabilitas, kompatibilitas, dan skalabilitas. Dengan pendekatan ini, sistem Vikas diharapkan dapat berjalan dengan stabil, responsif, dan aman, serta memenuhi kebutuhan seluruh pengguna Universitas Lampung secara efisien dan berkelanjutan. Gitu. Baik, langsung kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu use case diagram. Sini saya mendefinisikan setiap fungsional requirement-nya itu saya membutuhkan satu use case-nya masing-masing seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk pada use case yang pertama, yaitu manajemen pengguna. Di sini saya mendefinisikan dua aktor, yaitu pengguna dan juga admin. Di sini terdapat beberapa uh, teks-teksnya, yaitu adalah kelola akun pengguna dilakukan oleh admin, reset password dilakukan oleh admin, dan juga dapat diakses oleh pengguna, registrasi akun, dan juga login ke sistem gitu. Untuk penjelasannya telah saya letakkan pada dalam jurnal saya, sehingga uh, akan memberikan penjelasan lebih detail terhadap use case yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya itu terdapat pengelola materi kuliah. Di sini juga terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan dosen. Dengan teks yang sudah ada, saya tentukan sebelumnya. Lanjut pada selanjutnya, yaitu adalah use case untuk tugas dan penelitian. Di sini terdapat dua aktor juga, dan juga teks yang akan ada dalam use case tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah use case untuk forum diskusi dan komunikasi. Seperti sebelumnya, saya sudah menentukan aktornya siapa dan juga teks apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor tersebut. Seperti itu. Ini untuk aktivitas pengguna. Di sini saya mau mendefinisikan tiga aktor, yaitu admin, dosen, mahasiswa, karena untuk setiap teks-teks dari masing-masing aktor itu memiliki fungsionalnya masing-masing. Selanjutnya terdapat use case untuk manajemen ujian daring.
ini terdapat juga manajemen untuk pengumuman. Ini itu adalah 7 dari use case diagram yang saya butuhkan untuk eh, membuat V-class atau fungsional V-class yang telah saya analisis sebelumnya. Di sini juga selanjutnya kita masuk kepada bagian bab 4 yang dimana di sini berisikan mengenai activity diagram. Activity diagram juga saya gunakan untuk per use case yang telah saya tentukan sebelumnya, sehingga masing-masing use case akan mendapatkan activity diagram yang uh, sesuai dengan atau relevan terhadap use case yang uh, sudah ada sebelumnya. Gitu. Di sini saya mendefinisikan activity diagram untuk registrasi akun dengan poin yang pertama itu adalah mulai, lanjut kepada bagian pengguna, input data registrasi, lanjut kepada sistem validasi data, lalu masuk ke dalam perjabangan, apakah data valid, jika tidak maka akan menampilkan notifikasi error dan kembali pada input data registrasi, jika iya sistem membuat akun dan juga sistem kirim email konfirmasi, seperti itu. Itu adalah yang sekiranya akan terjadi dalam V-Class saat melakukan registrasi, seperti itu. Untuk penjelasan lebih detail sudah saya tuliskan juga di bawah pada gambar, mungkin dapat dibaca untuk penjelasan lebih detail seperti itu. Selanjutnya terdapat activity diagram untuk unggah materi kuliah, dapat dilihat seperti ini dan juga penjelasan yang lebih detail. Selanjutnya terdapat activity diagram untuk pengumpulan tugas. Selanjutnya juga terdapat activity diagram untuk melakukan sistem ujian. Nah, selanjutnya juga terdapat activity diagram untuk melihat hasil ujian di sini. Dan selanjutnya juga terdapat diagram untuk forum diskusi yang dimana di sini adalah alur di mana ketika user menggunakan apakah yang terjadi. Seperti inilah gambarannya. Terdapat juga monitoring aktivitas pengguna. Dan yang terakhir adalah membuat pengumuman. Sehingga setiap use case yang telah kita definisikan sebelumnya akan memiliki alur kerjanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Selanjutnya terdapat bab 5 yaitu sequence diagram yang dimana mendefinisikan waktu yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah seperti itu. Alurnya seperti apa saja seperti itu. Yang pertama saya sudah mendefinisikan sequence diagram untuk registrasi akun dengan 4 jenis pendaratan yaitu pengguna, administrasi sistem, server, database. Sehingga kembali lagi pada yang pengguna seperti itu. Mohon maaf ini tadi antar muka sistem bukan administrasi sistem. Sini terdapat 6 tahap. Yang pertama adalah input data registrasi kepada antarmuka. Antarmuka akan mengirimkan data ke server, lalu validasi data ke database, lalu apakah data valid atau tidak valid, maka akan kembali ke server. Selanjutnya kirim status registrasi kepada antarmuka dan juga tampilkan status registrasi kepada pengguna. Seperti itu. Itu adalah alur dari sequence diagram yang akan ditampilkan pada V-Class atau yang berjalan pada V-Class jikalau pengguna akan melakukan registrasi akun. Seperti itu. Di sini juga terdapat sequence diagram untuk melakukan unggah materi kuliah. Terdapat juga sequence diagram untuk pengumpulan tugas, sequence diagram untuk sistem ujian, terdapat sequence diagram melihat hasil ujian, sequence diagram untuk forum diskusi, sequence diagram untuk forum diskusi di sini ya, dan juga sequence diagram untuk buat pengumuman. Mohon maaf ini sepertinya terdapat kesalahan. Di sini harusnya adalah diagram monitoring aktivitas pengguna. Gitu. Di sini alurnya sudah benar ya, tapi terdapat kesalahan pada penulisan judul. Untuk penjelasan dari setiap sekuensi diagram telah saya tuliskan di bawah keterangan gambar. Mungkin dapat dibaca untuk mendapatkan penjelasan lebih detail dari sekuensi diagram tersebut. Selanjutnya saya sudah mendefinisikan juga kelas diagram yang akan digunakan kepada di dalam V-Class ini. Nah,
Sebenarnya dalam Figures ini terdapat, kalau jika saya mendefinisikannya itu sangat banyak sekali eh, kelas yang harusnya ada dalam Figures. Tapi di sini saya hanya menarik kelas-kelas yang penting menurut saya, dan juga di sini saya juga mendefinisikannya melalui analisis sebelumnya sehingga saya mendapatkan eh, 8 kelas entitas seperti itu. Di sini saya mendapatkan entitas user atau pengguna, dosen, mahasiswa, forum diskusi, ujian, mata kuliah, tugas, pengumuman gitu. Di sini saya sudah mendefinisikan atribut-atributnya dan juga apa saja sih metode-metode yang ada di dalam entitas tersebut seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini. Mungkin jika ingin lebih detail, dipersilakan membaca jurnal yang telah saya sajikan. Gitu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai masing-masing kelasnya. Yang pertama terdapat user. User merupakan kelas induk yang memiliki atribut dasar seperti user ID, nama, email, dan password. Kelas ini menyediakan metode login dan logout untuk autentikasi pengguna. Dari kelas ini, dua kelas turunan terbentuk, dosen dan mahasiswa, yang mewarisi atribut dan metode dari kelas user. Selanjutnya terdapat entitas dosen memiliki atribut tambahan seperti dosen ID dan fakultas, serta memiliki metode spesifik seperti unggah materi, buat ujian, nilai tugas, dan membuat pengumuman. Metode ini menunjukkan peran dosen sebagai pengelola materi pembelajaran, ujian, tugas, dan pengumuman. Selanjutnya terdapat entitas mahasiswa memiliki atribut mahasiswa ID dan jurusan, serta metode seperti kerjakan ujian, unggah tugas, lihat hasil ujian, dan ikut diskusi. Metode ini mencerminkan peran mahasiswa dalam mengakses fitur pembelajaran, mengerjakan tugas atau ujian, serta berpartisipasi dalam diskusi. Untuk kelas-kelas diagramnya sudah juga saya tuliskan di sini, seperti materi kuliah, tugas, ujian, dan juga forum diskusi dan pengumuman seperti itu. Hubungan antar kelas dan diagram ini menunjukkan dengan garis inheritance dan asosiasi. Kelas user menjadi induk dari dosen dan mahasiswa melalui inheritance. Kelas dosen berhubungan dengan materi kuliah, tugas, ujian, pengumuman sebagai pengelola dan pembuat konten. Sementara itu, kelas mahasiswa berasosiasi dengan tugas, ujian, dan penggunaan sebagai pengguna fitur fitur tersebut. Keduanya juga berhubungan dengan forum diskusi untuk berpartisipasi dalam komunikasi dan diskusi. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana peran masing-masing entitas saling berinteraksi dalam mendukung fungsi utama sistem Fiklas seperti manajemen pembelajaran, pengumpulan tugas, ujian daring, komunikasi, dan pengumuman. Seperti itu. Baik, untuk bab yang terakhir adalah bab kesimpulan. Di sini saya sudah mendefinisikan kesimpulannya juga. Dalam analisis dan perancangan sistem Fiklas Universitas Lampung yang telah dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring secara efektif, efisien, dan struktur. Melalui use case diagram, telah didefinisikan berbagai fitur utama yang melibatkan interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sistem, seperti manajemen pengguna, pengelolaan materi kuliah, pengumpulan tugas, manajemen ujian daring, forum diskusi, monitoring aktivitas pengguna, serta pengumuman. Setiap fitur tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui activity diagram, sekuensi diagram untuk menggambarkan alur proses kerja di sistem, mulai dari input data oleh pengguna hingga pemrosesan di server database. Selain itu, kelas diagram menunjukkan struktur sistem yang terdiri dari kelas-kelas utama beserta atribut, metode, dan relasi antar kelas yang mencerminkan peran masing-masing entitas dalam sistem. Dosen berperan dalam mengelola materi, tugas, ujian, forum diskusi, materi, mengerjakan tugas, mengikuti dan pengumuman. Sedangkan mahasiswa bertindak sebagai serta aktif dan dalam mengakses materi, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, serta berpartisipasi dalam forum diskusi. Keseluruhan tugas ini menunjukkan bagaimana sistem Vickers mengimplementasikan dengan pendekatan analisis terstruktur yang mencakup diagram visual dan penjelasan rinci. Dengan rancangan ini, sistem Vickers diharapkan dapat memfasilitasi proses pembelajaran mengajar jarak jauh di Universitas Lampung dengan lebih efektif, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan pembelajaran daring. Baik, itu adalah penjelasan mengenai hasil analisis saya mengenai perangkat lunak aplikasi Vclass. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.